Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan saya kali ini Pendeta Beni Siowarjaya. Kali ini kita akan membahas hal yang sering terjadi di sekitar kita, yang selalu ada di sekitar kita dan yang menjadi polemik, yaitu kekhawatiran. Tuhan Yesus satu kali dalam pengajarannya, dia menegur dengan keras untuk orang-orang yang mendengar pengajarannya agar tidak memelihara kekhawatiran. Jangan kamu khawatir terhadap apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Ini bicara soal dalam konteks Matius 6, bicara soal kekhawatiran terhadap pemenuhan kebutuhan jasmani. Makan, minum, pakai itu kebutuhan jasmani. Kekhawatiran ini berdampak sangat besar dalam iman kekristenan kita. Kekhawatiran dapat membuat iman seseorang runtuh. Bahkan bisa membuat orang binasa karena kekhawatiran. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur dengan keras kepada murid-muridnya dan kepada kita orang percaya untuk tidak memelihara kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tadi bilang kekhawatiran itu bisa sampai membuat orang binasa. Sebab ketika orang memelihara khawatir, maka saat itu juga kepercayaannya kepada Tuhan pasti memudar dan menurun. Sehingga bisa-bisa orang khawatir tidak punya pasangan hidup. Lihat orang yang beragama lain atau memiliki iman yang lain, orang bisa menikah dan akhirnya bisa membawa kebinasaan. Arti kata khawatir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas terhadap sesuatu yang kita belum tahu di depan, yang belum terjadi. Itu arti kata khawatir. Hampir semua hal dikhawatirkan oleh manusia kalau itu belum terjadi. Nah, mari kita mengidentifikasi apa sih yang dikhawatirkan makan, minum, pakai itu. Rata-rata orang khawatir terhadap hari esok, keuangan, finansial. Rata-rata orang khawatir terhadap hari depan, jodoh bagi yang belum punya jodoh, tempat tinggal, rumah, sarana hidup, mobil, kendaraan, motor, dan lain sebagainya. Apa yang dikhawatirkan? Jawabannya sederhana, karena belum terpenuhi apa yang dia inginkan, maka dia mengkhawatirkan. Lihat orang lain punya, kepingin. Lihat orang lain sudah mencapai ini, kepingin. Lalu dia menjadi khawatir. Mengapa bisa begitu? Karena dunia di sekitar kita bikin standar, Bapak Ibu. Oh, orang yang sudah bekerja 2 tahun itu harusnya udah punya motor gitu. Nah, ketika dia udah kerja lebih dari 2 tahun belum punya motor, mulai itu dia khawatir tuh. Kekhawatiran yang seperti ini, ketika orang yang bekerja di marketplace, orang ini bekerja di marketplace, dia punya kesempatan untuk berbuat curang di perusahaannya, maka dia bisa menjadikan itu sebagai sebuah referensi untuk mencuri, korupsi, curang, menipu perusahaannya, dan lain sebagainya, demi standar yang dia mau capai. Nah, itulah sebabnya saya bilang tadi, kekhawatiran ini makin besar, ini bisa makin membuat iman kita semakin jauh dari Tuhan, bahkan bisa membawa orang menjadi binasa. Khawatir itu perasaan takut, gelisah, dan cemas. Dia lihat orang lain udah punya mobil, dia belum. Dia lihat orang lain udah punya pasangan, dia belum. Dia takut, gelisah, dan cemas terhadap sesuatu itu. Nah, kalau seseorang khawatir berlebihan, itu berarti dia takut, gelisah, cemas secara berlebihan. Dan kekhawatiran ini bisa menciptakan perenungan negatif dalam pikiran kita. Perenungan negatif ini sama dengan imajinasi negatif. Setiap kali seseorang khawatir, maka ia telah memberi makan kekhawatirannya itu dalam pikirannya. Dia telah menjadikan kekhawatirannya itu semakin bertumbuh subur dalam perenungan negatifnya itu. Jika ini terus-menerus dilakukan, maka dia akan terbelenggu dengan kekhawatirannya itu sendiri. Saat dia terbelenggu dengan pikiran negatif, tidak mungkin orang itu bisa berpikir normal, apalagi berpikir positif. Yang dipikirkan hanyalah resiko, dampak, bahaya, terus hal-hal yang belum tentu terjadi, itu dipikirkan terus. Itu yang membuat orang menjadi terbelenggu dalam sebuah kekhawatiran. Nah, di dalam konteks Matius 6 ayat 25-34, Tuhan Yesus dengan keras menegur murid-muridnya untuk tidak memelihara kekhawatiran terhadap apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Mari kita identifikasi apa sih penyebab seseorang menjadi khawatir.
tentu seseorang menjadi khawatir akan hal-hal yang belum terjadi. Nah, ini harus dipahami hal-hal yang belum terjadi. Kalau sesuatu itu sudah terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, itu yang ada penyesalan, bukan kekhawatiran. Jadi kalau bicara khawatir itu adalah bicara soal sesuatu yang belum terjadi. Apa penyebabnya? Yuk kita buka Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30 saya bacakan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi penyebab kekhawatiran terhadap pemenuhan kebutuhan jasmani, terhadap apa yang kita minum, kita makan, kita pakai, sesungguhnya adalah karena kita kurang percaya. Hai kamu orang yang kurang percaya. Itulah sebabnya saya bilang tadi, orang yang memelihara kekhawatiran dia pasti makin lama makin tidak percaya kepada Tuhan. Kata kurang percaya itu dalam bahasa Yunani itu oligopistos. Oligopistos itu begini, tidak menyerahkan diri secara pasti kepada objek yang dipercayai. Kalau kita mempercayai Tuhan pemelihara hidup kita, harusnya kita menyerahkan diri kita total kepada Dia, percaya kepada Dia walau belum melihat. Itu namanya orang percaya. Jadi kalau orang yang oligopistos kurang percaya, dia memelihara kekhawatiran. Semakin besar kekhawatiran dalam pikirannya, dia semakin jauh dari Tuhan. Kekhawatiran dapat timbul dalam diri seseorang karena tidak berani mempercayakan dirinya kepada Tuhan secara permanen. Kalau ke gereja hari Minggu percaya, nanti menghadapi kehidupan nyata jadi nggak percaya, nanti jadi bertopang pada kekuatan yang lain, nanti jadi memelihara kekhawatiran ini dan itu. Itu tidak permanen, Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhanlah yang memberi hidup ini buat kita. Inilah yang membuat Yesus menegur dengan keras banyak orang saat itu. Seri khotbah di bukit di Matius 6. Tuhan mengatakan burung di udara, burung di langit Tuhan pelihara. Kamu lebih dari burung. Nah, burung di langit itu burung yang sedang terbang. Baru-baru ini saya datang ke satu gereja, ada sebuah lagu, burung, lihatlah burung tanpa bekerja diberi makan. Lucu juga, dalam hati ketawa juga saya gitu. Yang dimaksud dalam konteks Matius 6 ini, Tuhan berkata burung di langit. Artinya apa? Burung yang sedang terbang. Tuhan siapkan makanannya, yes, sudah pasti. Alkitab sudah mengatakan burung dipelihara Tuhan, tapi kan bukan ditaruh di depannya. Burung itu harus bekerja keras, terbang, mencari di mana Tuhan menyediakan makanan untuk dia. Maka burung yang sedang bekerja. Jadi jangan kita terjebak dengan kesalahan berpikir bahwa tanpa bekerja Tuhan siapkan untuk orang percaya. Kalau untuk orang yang non-Kristen Tuhan gak siapkan. Gak adil dong Tuhan begitu. Mana ada Tuhan yang begitu? Tuhan memberi matahari kepada orang baik, kepada orang jahat. Tuhan memberi hujan kepada orang benar, kepada orang tidak benar. Masalahnya seberapa besar kita mencari makanan itu. Seberapa besar kita bertanggung jawab terhadap hidup kita. Maka bukan burung dalam sangkar. Alkitab bilang burung di langit. Burung yang sedang terbang, dia capek cari makanannya. Begitu pula kita. Kita harus memenuhi tanggung jawab kita dengan bekerja keras. Tuhan siapkan. Bunga bakung di padang bagaimana? Bunga bakung di padang, bukan bunga bakung yang di dalam pot. Kalau bunga bakung di dalam pot, dia tunggu tuannya nyirem dia. Disiram air, dikasih pupuk. Tapi bunga bakung di padang, Tuhan dandani. Mengapa? Karena akarnya menjalar kemana-mana untuk cari makan. Untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Sama, bunga pun bekerja untuk mencari makanannya. Jadi intinya adalah tidak perlu khawatir kalau kita percaya Tuhan memelihara hidup. Tapi ada bagian kita yang harus kita penuhi, yaitu apa? Bekerja. Selesai menciptakan manusia, di Kejadian 1 ayat 28, Tuhan memberi 2 perintah kepada manusia. Perintah yang pertama itu perintah untuk berkomunitas, beranak cuculah. Berhubung baru ada Adam dan Hawa, beranak cuculah, maka gereja tuh selalu berkomunitas. Itu perintah Tuhan. Perintah yang kedua adalah kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Itu perintah bekerja, Bapak Ibu Saudara.
Jadi bekerja itu menjadi hakikat manusia. Dengan bekerja manusia memuliakan Tuhan. Dengan bekerja manusia itu berprogresif. Sehingga Tuhan pelihara. Nah, kalau kita kurang percaya lalu kita khawatir, menimbulkan rasa khawatir, sama halnya dengan kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau berserah kepada Tuhan sepenuhnya saja sudah tidak, bagaimana kita bisa memenuhi tanggung jawab kita dengan bekerja? Nah, banyak orang maunya instan, banyak orang maunya bekerja ringan tapi dapat hal yang optimal. Nggak ada rumus seperti itu kecuali rumus ke kuasa gelap. Dia akan menawarkan, kuasa gelap akan menawarkan banyak hal yang indah-indah. Ketika dia mencobai Tuhan Yesus, dia berkata, semua kerajaan dunia dan keindahannya akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Jadi itu instan, dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang sujud menyembah aku, kata iblis. Nah, orang kalau mau instan pasti cari kuasa gelap. Kalau dengan Tuhan hakikatnya itu bekerja. Tapi saya udah kerja keras, Pak. Tapi dapatnya segini-segini, nggak seperti orang lain. Setiap orang pasti beda-beda. Kapasitas setiap orang beda-beda. Tuhan lebih tahu. Tuhan memberikan talenta. Tuhan memberikan potensi ilahi kepada setiap orang. Pasti berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan bekerja keras, kita pemenuhan kebutuhan jasmani yang kita butuhkan, itu dapat meminimalisir kekhawatiran. Anda khawatir belum punya rumah, kerja keraslah. Kalau udah kerja keras, Pak, nggak punya rumah, ya nggak apa-apa. Siapa bilang Alkitab, mana ayatnya di dalam Alkitab berkata bahwa orang percaya itu harus punya rumah pribadi di bumi ini? Nggak ada. Jadi kalau nggak punya rumah, ya nggak apa-apa, nikmati rumah kontrak. Asalkan bisa bayar, bertanggung jawab kerja, penuhi tanggung jawab. Anak disekolahin, keluarga dibikin baik. Itu yang terutama. Perintah Tuhan pertama buat manusia, beranak cuculah, itu perintah berkomunitas. Jadi kalau nggak punya rumah pribadi, Pak, orang-orang punya ya, nggak masalah. Tidak ada ayat dalam Alkitab berkata orang percaya harus punya rumah pribadi di bumi, tidak ada. Tapi kan saya maunya punya, ya semua orang maunya punya. Itulah sebabnya kita harus mengoptimalkan potensi ilahi yang Tuhan beri, Bapak Ibu Saudara. Jujur, kerja keras, setia pada perkara kecil, nanti Tuhan kasih perkara besar. Kemudian hidup juga dengan neraca keuangan yang baik gitu. Anda harus menyisihkan untuk menabung, jangan dapatnya 10, keluarnya 11, yang satu ngutang. Nah, ini kan namanya juga seberapa banyak pun Anda tidak pernah bisa untuk mengumpulkan lalu membeli sesuatu yang Anda expect atau yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu untuk dapat hidup tanpa rasa khawatir, kita itu harus terus-menerus mengupdate percaya kita kepada Tuhan. Percaya di sini tidaklah sama dengan teori keyakinan atau positive thinking. Pak, saya yakin, Pak, saya percaya, nggak sama. Percaya di sini adalah kita harus sampai pada tingkat sungguh-sungguh kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai objek yang kita percayai. Itu percaya yang benar, dalam bahasa Yunani pisteuo. Pisteuo atau pistis itu adalah kita berani menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai objek yang kita percayai walaupun kita belum melihat. Burung itu percaya bahwa Tuhan menyediakan makanan baginya, maka dia terbang, dia cari. Kalau dia tidak percaya, dia nggak akan terbang, dia nggak akan cari. Nah, sekarang masalahnya, Anda percaya nggak Tuhan memelihara hidup hari esokmu? Kalau percaya, bangun pagi, keluar rumah, bekerja. Sama kayak burung, terbang. Jangan maunya di rumah, bangun siang. Udah siang, makan sarapan pagi dengan makan siang jadi satu, artinya bangun jam 11, terus makan, habis itu tidur. Main gitar, minum, mabok, tapi mau dipelihara Tuhan. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Burung di udara. Burung itu yakin Tuhan siapkan makanan, maka dia terbang, dia cari. Kalau kita meyakini Tuhan memelihara hidup kita, itulah percaya kita. Tapi harus ada ekspresinya. Percaya itu bukan aktivitas berpikir. Percaya itu sebuah aktivitas fisik. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, harus ada ekspresinya, harus ada tindakan nyata. Rasul Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan itu sama, pisteuo, pistis. Percaya tanpa tindakan seperti tubuh tanpa roh,
tubuh tanpa roh itu mayat, udah tidak ada gunanya lagi. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti kita mengekspresikan diri. Apa? Berbuah roh. Kita optimal, kita jujur, kita rajin, potensi ilahi yang Tuhan beri kita kembangkan. Di perusahaan juga kita tidak jadi benalu, kita datang juga nggak telat, kita pulang juga nggak buru-buru. Mentang-mentang ada doa di gereja lalu pulang buru-buru sebelum waktunya. Nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya Tuhan memelihara hidup kita, harus ada ekspresinya. Ekspresinya apa? Berbuah roh. Disakitin orang tidak balas, dijahatin orang tidak membalas dengan kejahatan. Itu berbuah roh, itu ekspresi kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Anda memelihara kekhawatiran, semakin Anda khawatir, semakin Anda kurang percaya kepada Tuhan. Kalau semakin kurang percaya, akan timbul perenungan negatif dalam pikiran Anda. Sadarkah kita bahwa kekhawatiran dapat membangkitkan murka Allah? Wow, saya juga kaget waktu lihat ayat ini. Tetapi benar, kekhawatiran itu sungguh dapat membangkitkan murka Allah. Walaupun ayat yang saya mau angkat ini di perjanjian lama, tapi ingat Allah kita Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kita buka ayat Bilangan 11 ayat 1. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ini bicara soal bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir, lalu mereka luntang-lantung di perjalanan, muter-muter. Di Bilangan 11 ayat 1 dikatakan mereka bersungut-sungut terhadap Tuhan, terhadap nasib buruk mereka. Enakan kami jadi budak di sana, makanan disiapin, di sini sekarang serba nggak jelas gitu. Itu kira-kira begitu mereka bersungut-sungut. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka Tuhan tuh. Kemudian nyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ini kan dikatakan bangsa itu bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Jadi sesuatu yang belum terjadi. Mereka khawatir tentang keadaan mereka. Sekarang aja begini, apalagi ke depan nanti. Mereka khawatir, mereka memelihara kekhawatiran, dan kekhawatiran ini dapat membangkitkan murka Allah. Mengapa? Karena orang khawatir berarti kurang percaya kepada Allah, oligopistos. Tadi di Matius 6 ayat 30 kita sudah baca, hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi ketika kita berkata kita anak Tuhan tapi kita tidak percaya kepada Bapa kita sebagai pemelihara, Allah bisa murka. Ingat saya sudah bilang tadi, dulu, sekarang, dan selamanya Allah sama. Oh Allah maha pengasih Pak, lagi maha penyayang Pak. Tapi ada sisi lain Allah itu tegas. Makin hari kita makin kurang percaya, makin khawatir. Nah, itu. Saya jadi ingat dulu anak saya waktu anak yang pertama, sekarang umur 12. Dulu waktu dia umur 3 tahun, 4 tahun, kalau hari weekend kita mau pergi, saya sudah mandi gitu. Sudah pakai pakaian rapi. Padahal dia juga udah terlebih dahulu mandi gitu. Dia lihat saya pegang kunci mobil, dia tuh gandolin kaki saya, saudara. Dia tidak mau ditinggal, dia mau ikut. Padahal yakin dia pasti pergi ikut. Kita mau pergi makan atau ke jalan-jalan gimana. Tapi dia nggak mau tahu. Dia gandolin saya terus. Dia gandolin kaki saya karena takut ditinggal. Sebab hari-hari kerja itu biasanya saya pergi bawa mobil, saya tinggalin. Dia suka nangis gitu. Waktu itu sih saya berpikir nih, aduh kesel juga lihat anak begini nih. Tapi ya dia masih 3 tahun, dia nggak ngerti apa-apa. Walaupun dia udah mandi, udah ganti baju, pasti dia diajak. Mana mungkin kita pergi nggak bawa dia, tapi dia kayak begitu. Kita punya rasa maklum sebagai orang tua, masih 3 tahun. Mungkin waktu Anda baru jadi Kristen, Anda khawatir kok Tuhan, mungkin bisa saja Tuhan maklum. Tapi coba sekarang anak saya udah umur 12. Waktu terulang hal yang sama, apa nggak saya bilang anak idiot itu? Udah pasti dia udah ganti baju, udah siap, tinggal pergi, tinggal nunggu, dia masih gandolin saya gitu. Takut nggak diajak. Nah, ini kan bisa disebut anak idiot. Tapi syukur kepada Tuhan anak saya nggak begitu. Nah sekarang kita lihat hidup kekristenan kita, saudara. Berapa tahun kita jadi Kristen? Kok kita masih khawatir ya? Karena ada standar orang lain, lihat tetangga punya ini, Anda mau. Lihat tetangga punya ini, Anda mau. Lihat tetangga punya ini, Anda mau. Harus balik ke Alkitab. Kalau kita berperkara dengan Tuhan, kalau kita mau menjalani hidup kekristenan yang benar, tidak ada standar bahwa kita harus punya ini, punya itu, tidak.
Dan yang lebih serius lagi saya mau katakan pada perenungan kali ini, jangan pelihara kekhawatiran, sebab kekhawatiran itu bisa membawa orang percaya pada kebinasan kekal dan membangkitkan amarah Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.